Do you wanna know? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sih dari A553. Saya Ira Alfiani dari ruang 553. Saya Elok Fariko dari ruang A553. Saya Siti Nurapi Parohmatul Aini dari ruang 553. Oke teman-teman, kali ini kita akan bahas mengenai aset tetap sumber daya alam. Sumber daya alam yang dimaksud adalah tambang yang ada di dalam tanah, lalu mineral, gas, minyak, dan lain-lain. Lalu ada dua karakteristik yang ada di dalam sumber daya alam. Yang pertama, secara fisik berkurang karena operasi. Yang kedua, tidak dapat diganti. Biasanya perusahaan menambang dan menjual sumber daya alam tersebut. Lalu biaya perolehan yang didapat disimpan pada akun beban. Proses pemindahannya itu disebut dengan istilah depresi. Mengapa? Karena depresi itu merupakan biaya untuk sumber daya alam sehingga dapat dibebankan secara rasional dan sistematis. Cara perhitungannya yaitu dengan mengalihkan jumlah yang dihasilkan selama periode tertentu dengan tingkat depresi. Tingkat depresi sendiri dapat dihitung dengan membagi biaya kandungan dengan estimasi jumlahnya. Caranya, kalian harus mengetahui terlebih dahulu total unit sumber daya atau menentukan tarif depresi tersebut. Lalu yang kedua, meningkatkan tarif depresi dengan kuantitas yang kita ambil. Seperti itu. Selamat mencoba. Contoh, PT Senja melakukan investasi sebesar 400 juta dalam pertambangan batu bara yang diperkirakan akan menghasilkan 1 juta ton batu bara tanpa nilai residu. Tahun pertama, sejumlah 90.000 ton batu bara berhasil ditambang. 1. Tingkat depresi per ton sama dengan 400 juta dibagi 1 juta sama dengan 400 per ton. Yang kedua, beban depresi tahun pertama sama dengan 400 per ton dikali 90.000 ton sama dengan 36 juta. Pencatatan jurnal penyesuaian untuk depresi tersebut ialah beban depresi pada akumulasi depresi sebesar 36 juta. Akun akumulasi depresi adalah suatu akun lawan sehingga dalam neraca disajikan sebagai pengurang terhadap harga perolehan aset tersebut. Aset tidak berwujud. Aset tidak berwujud adalah aset yang dimiliki oleh perusahaan yang secara fisik tidak dapat dilihat, yang umurnya diperkirakan lebih dari 1 tahun. Aset tidak berwujud ini berasal dari: pertama, pemerintah yang meliputi hak paten, hak cipta, dan merek dagang. Goodwill yaitu nilai lebih yang dimiliki oleh perusahaan sebagai akibat dari adanya nama baik, letak yang strategis, manajer yang profesional, dan sebagainya. Goodwill hanya bisa diakui atau dicatat bila pindah dari perusahaan lain. Perjanjian monopoli secara khusus yang biasanya timbul karena perjanjian kontrak antara dua pihak seperti waralaba, sewa guna usaha. Pertimbangan utamanya adalah menentukan harga awal dan amortisasi. Amortisasi sendiri merupakan proses alokasi harga perolehan aset tak berwujud. Contoh kasusnya adalah diasumsikan bahwa pada awal tahun fiskal, perusahaan mendapatkan hak paten senilai 200 juta rupiah, sisa manfaat atas hak paten diperkirakan tinggal 5 tahun lagi. Jawabannya adalah amortisasi sama dengan 200 juta dibagi 5 tahun tersebut. Hasilnya 40 juta rupiah. Dan jurnalnya adalah beban amortisasi hak paten pada hak paten.